Shalom Bu Tia, selamat Ya, pagi Bu. shalom. Ya, Ya, pagi silakan Pak berbagi pengalaman hari ini kepada kita apa yang Tuhan taruh di hati Pak Banu pada pagi hari ini. Silakan Pak, Tuhan berkati. ya. Jadi saya dulu ya Bu, atau Iya, Pak Mul iya. dulu? Bapak dulu diurutannya Bapak dulu baru Pak Mul. Sambung lagi. Baik, baik, Ya, terima kasih Bu silakan. Tia. Iya, makasih sama-sama Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya menyaksikan kasih setia Tuhan kita yang luar biasa Amin. untuk setiap anak-anaknya. Hmm, Bapak Ibu, kejadian ini berlangsung tahun 2007 ya, sudah agak lama. Karena di saat itulah saya melangsungkan pernikahan ya bersama istri saat ini, dan kondisi saat itu eh, papa mama saya tuh dalam kondisi perceraian, Bapak Ibu. Dalam kondisi perceraian, saya juga buta atau tunanetra tahun 2000 ya. Total blame itu 2000, jadi kurang lebih sekitar 7 tahun lah, 7 sampai 8 tahun setelah ketunanetraan saya. Hmm. Saat itu saya dan adik-adik tentunya lebih banyak fokus kami mendoakan bagaimana bisa terjadi pemulihan hubungan suami istri antara papa dan mama kami, begitu. Hmm. Jadi di samping kondisi yang sedemikian, tentunya eh, tidak ada rasa ketidakpercayaan diri ya dalam diri saya untuk berumah tangga. Iya. Ya, dalam kondisi seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam kondisi yang tunanetra 8 tahun, 7 tahun, dalam Iya, kondisi iya. orang tua yang bercerai gitu. Hmm. Sehingga eh, kami saya secara pribadi tuh nggak berani lah. Walaupun mungkin eh, di sekitar saya ada juga teman-teman atau bahkan relawan-relawan yang lawan jenis begitu. Sampai suatu ketika saya uh, ikut FA ya, waktu itu masih ada family altar. Sebenarnya bukan dari gereja saya karena saya gerejanya di tempat lain, tidak di gereja tersebut. Tapi karena saya punya kenalan saya ini bawa saya ke FA tersebut gitu. Nah, dulu tahun 2007 tersebut kan belum rame online, bahkan belum ada online kayak sekarang. Jadi kalau saya mijet keluar, saya dibantu oleh orang-orang yang kenal gitu, tukang ojek. Kalau kami bilang ojek dalam, karena nggak yang di ojek pangkalan gitu. Singkat cerita, ketika saya selesai FA, pernah juga saya pijet begitu. Nah, dia tanya, Pak Banu, umurmu berapa? Gitu. Saya bilang, ya udah 33 Pak. Saya bilang, oh harusnya udah rumah tangga. Kalau saya dulu nggak sampai 30 udah rumah tangga, dibilang itu. Ya kondisinya Pak seperti ini. Saya cerita sama dia apa adanya sehingga uh, ya dia bisa paham mungkin gitu kan. Tapi dia bilang, enggak juga lah Pak Banu, katanya. Kalau kondisi begitu, kalau Tuhan mau mah bisa aja, katanya. eh, Kamu menikah, yang penting sudah ada calonnya.
Saya bilang, nah itu Pak, calonnya saya nggak ada. Saya bilang, calonnya saya nggak ada. Masa nggak ada? Dia bilang. Dan saat itu memang saya belum banyak kami tunanetra pemijat tahun itu yang sudah punya HP gitu. Masih baru-barunya CDMA waktu itu. Coba pinjam HP kamu katanya. Dia pinjam, dia lihat phonebook, dia lihat. Loh, kok ini kayaknya banyakan nama perempuan-perempuan ini katanya. Oh itu perempuan-perempuan itu banyakan relawan Pak, saya bilang. Dan ada juga pasien pijat karena saya menekuni pijat shiatsu Bapak Ibu, jadi eh, bukan massage sehingga metode pijat saya itu eh, tidak buka busana ya, tidak buka baju. Jadi banyak juga ibu-ibu, perempuan-perempuan yang cocok dengan metode terapi saya. Ya, jadi wah katanya masa sih dibilang segini banyak semuanya pasien relawan nggak ada yang iya Pak saya bilang ya gini aja Pak Banu. eh, kalau kamu ada yang ini coba bawa ke hadapan kami katanya gitu untuk kami bisa lihat kira-kira ini cocok cocok gak buat saya buat maksudnya buat saya maksudnya bukan buat dia ya. Jadi itu Bapak Ibu kondisi dengan ketunanetraan ya saya ternyata Tuhan bisa tolong saya dengan cara yang seperti tadi ya. Orang yang tidak ada hubungan keluarga, tidak satu gereja, tapi digerakkan Tuhan hatinya untuk apa ya menjadi saluran berkat. Dia bilang kami ini kan dan ternyata dia ini owner dari perusahaan pengolah perhiasan, produksi perhiasan, jadi pabrik pengolahan emas begitu di Bandung ini. Dan ternyata saya baru tahu kan kalau namanya saya sebagai tunanetra banyak hal yang saya tahu tuh terlambat gitu kan, kita nggak tahu siapa pasien pijat kita ini bagaimana. Saya hanya tahu ketika saya mijit ke rumah dia dari mulai turun naik motor sampai saya mijit ke kamarnya tuh oh cukup jauh gitu. Oh berarti ini kayaknya gede ini rumahnya begitu. Sampai dia bilang gini aja Pak Banu. eh, apa 30 juta lah saya biayain untuk pernikahan kamu katanya gitu Bapak Ibu. Saat itu terus terang Wow, saya keren. kaget Bu ya, kaget tuh sampai saya terdiam gitu kan. Nah terus ternyata dia salah pikir gitu, salah pikir diamnya saya itu saya kaget, dia kira nggak cukup. Oh temahi katanya, dia bilang pakai bahasa Sunda nggak cukup, ya udah 40 deh. Dibilang gitu Bapak Ibu. Hanya dalam hitungan menit tuh berkat Tuhan bisa Berubah. bertubi-tubi. Iya, bertambah ya Oh, Pak ya, luar iya, saya biasa. bengong. Bengongnya saya itu kaget. Oh, temahi nggak cukup. Emang kamu mengundang berapa orang? Ya udahlah 40. Katanya gitu. Benar nggak ini gitu ya? Ini, iya. Saya bilang, aduh Pak, kan kan nggak cukup gini. Iya, pokoknya gini aja. Minggu depannya dia panggil kebetulan ada istrinya, ada teman saya yang tadi nganterin itu. Kita atur jadwal dah. Kamu bawa aja nih. Semua relawan ini kamu bawa satu-satu. Wah, saya bilang, Bu, Pak, nggak gitulah. Saya bilang, mereka nanti jadi jadi salah komunikasi, jadi miskom, salah. Sementara saya di asrama kami di Wiataguna itu ada kurang lebih hampir 200 tunanetra ya, lebih ada 250. Kami dibagi asrama-asrama gitu. Kondisinya mungkin mirip di tempat Bunita ya. Jadi jadi eh, banyak relawan-relawan itu transit di asrama saya gitu karena transit di asrama saya kalau siapa yang butuh orang untuk reader service, nah, mereka biasanya ke asrama saya untuk cari volunteer. Jadi itu Bapak Ibu. Sampai akhirnya eh, saya pulang dengan Bapak itu, Bapak yang simbol saya, iya katanya, ini berkat Tuhan buat kamu. Iya kan saya belum ada
calonnya, saya bilang. Saya belum berani tembak ya sebagai laki-laki ya, umur segitu gitu kan, nggak berani, kondisi saya begini Pak, begini-begini, nggak mungkin nanti. Dan kalau mereka salah ini jadi malah jauh, jadi pelayanan mereka terganggu di tengah-tengah orang tunanetra gitu. Sampai akhirnya besoknya nggak terlalu pagi sih, tapi belum jam 12 karena saya ingat belum makan siang. Istrinya, bapak tadi, itu telepon saya, namanya ya istrinya Bu Vivi namanya ya. Jadi dia telepon saya, Pak Banu, gimana? Iya Bu, saya bilang kan saya begini-begini. Iya loh, ini berkat Tuhan. Tahun 2007 ini berkat Tuhan buat kamu, jadi kamu harus berani melangkah. Katanya, suami saya itu kalau bicara nggak nggak asal ngomong katanya. Mama saya juga saya bilang, saya bilang ini begini-begini tadi pulang ibadah selesai mijet bapak itu bilang, kamu jangan langsung percaya kalau orang tuh ngomong gini gini gini, nanti kamu kecewa katanya. Biasa ya Bapak Ibu, kultur kita juga Iyalah, seringkali tidak siap ya, apalagi betul. orang orang Batak Bu, Iya, ya kan, gengsi juga. nggak nggak gampang berbagi Betul. dengan orang, apalagi dalam jumlah waktu itu tuh saya ingat sekali 100 gram logam mulia itu 20 juta tuh Bu, ya 200.000 mas 1 gram, jadi lumayan banyak gitu. Akhirnya ibu tuh bilang, ya udah gini aja Pak Banu, 50 juta aja ya, ditambahin lagi Bu yang kemarin udah 40 itu. Oh iya iya Bu, baik Bu, saya doakan ya Bu, uh, apa namanya berkatnya melimpah dan tolong doakan supaya ada yang bisa saya kenalkan. Nah singkat cerita Bapak Ibu kurang lebih begitu, sampai saya bawa rencananya digilir ya, si A, si B, saya bilang, Pak ini orangnya memang dekat, baik, saya bilang, dan dia pernah bermalam di rumah kami gitu karena saya buka klinik pijat setelah perceraian papa dan mama saya tuh ngurus saya lebih fokus gitu, jaranglah ke adik-adik itu, hanya sekali-sekali dia pergi gitu, tapi lebih banyak di saya begitu. Jadi eh, kalau mama saya pernah tanya, si itu eh, deket sama kamu? Ya biasa mas, saya bilang yang kayak yang lain relawan begini-begini. Oh, kamu coba ini ya kan kayaknya dia kok beda dibilang gitu. Karena tadi mau bermalam akrab sama mama saya gitu. Tapi ada yang lain juga ketika dia mau saya ini kan ternyata jadwal kuliahnya tuh ada yang harus ketemu dengan dosen dia sehingga mata kuliahnya gitu ditukar sehingga dia nggak jadi. Tapi ada yang lain, saya pikir yang giliran nomor dua. Nomor dua bisa, dan dia guru sekolah minggu, uh, domisilinya malah orang jauh, dia suka pelayanan ke luar kota, tapi dia dari Jakarta. Jadi Bapak Ibu akhirnya dia saya minta datang, ketemu dengan Bapak itu, dengan Ibu itu. Lalu mereka lah yang apa ya, bahasa sekarang ngompor-ngomporin kali ya Bu Tiar ya Pak Sulakti. Ya anu ngompor-ngompor, udah kamu ngomong aja katanya. Ya seperti apa itu jangan khawatir, dia bilang gitu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, saya beranikan diri juga bicara sama dia dan dia butuh waktu untuk bisa uh, apa menjawab saya. Terus saya bilang kalau saya kan sudah berumur, kalau kita sudah berumur mungkin uh, ya perkenalan kita selama setahun lebih juga saya sudah cukup, walaupun statusnya bukan pacaran ya Bapak Ibu gitu, karena tadi saya menganggap dia atau hampir semua perempuan yang ada sebagai itu jadi relawan gitu Bapak Ibu. Nah sampai di situ saya juga mengalami tantangan dari papa saya, karena ketika saya eh, calon istri saya ini udah cocok, terus ke keluarganya juga sudah
lebih bisa menerima, nggak terkaget-kaget lagi karena saya bilang tolong saya di apa namanya disampaikan dulu ke keluarga kondisi saya sebenarnya. Saya pikir karena kalaupun kamu menerima belum tentu keluargamu bisa menerima kondisi saya yang tunanetra, yang buta dengan kondisi rumah tangga orang tuanya backgroundnya broken, broken home ya. Karena apapun namanya perceraian tetap menjadi satu hal yang ini ya, apalagi waktu itu begitu. Jadi jangan juga kaget. Memang butuh waktu itu ada sebulan lebih ya untuk mengkondisikan. Tapi setelah dia siap, saya ajak dia datang menemui papa saya. Tahu bapak ibu, papa saya bilang gini, kamu itu memang keras kepala katanya. Saya udah bilang saya kawin dulu, baru kalian nikah katanya gitu. Gimana saya bisa menikahkan kalian kalau saya sendiri belum nikah? Nggak ada pendamping saya gini. Saya bilang kan ada mama. Saya bilang, kamu kan lu udah tahu nggak kamu nggak ada pikirannya katanya gitu. Bapak Ibu jadi wah pokoknya saya juga apa namanya diancam lah kalau sama bapak saya. Pokoknya gini, katanya kamu sudah silakan aja sama mamamu urus gitu. Kamu Hmm. gendong-gendong aja mamamu itu. Silakan Walah. kalian nikah, saya nggak akan datang di pernikahan kalian begitu. Hmm. Nah, jadi saya bilang Pak, saya percaya kami berdoa kalau papa saya pasti datang. Saya bilang. Nah, tapi kalau memang saya berdoa sama calon menantu supaya iblis setan jangan datang di pernikahan kami. Wah, dia marah lah ceritanya. Sampai beberapa meja istri saya juga kaget. Apa calon istri saya waktu itu ya kaget tuh orang Batak tuh kayak gini gitu. Kebetulan dia beda suku dengan saya. Dia Chinese Jawa ya. Jadi Oh, luar biasa. Ya. Chinese Jawa. Jadi ya kondisinya begitu di kubu sana juga di kubu di pihak istri juga aduh udah Batak katanya. Karena kadang-kadang ya Makan kultur orang ini katanya, Pak. ah, makan Makan orang katanya. iya, ada jugul-jugulnya katanya. Iya, betul. Gitu. Terus ya itulah luar biasa hanya mengandalkan doa. Saya juga nggak cerita awalnya sama calon istri saya ini bahwa kami akan menikah seperti ini dengan segala fasilitas yang diberikan oleh orang lain. Jadi sampai akhirnya saya pulang ke Bandung dengan kondisi yang ya sedih, tapi saya cerita juga ke beberapa orang Bogor karena saya kelahiran di Bogor, kami besar di Bogor. Jadi Bapak Ibu juga bisa cek kesaksian ini memang Tuhan tuh ajaib. Saya cerita, saya datang sama papa bilang begini-begini untuk pernikahan. Jadi mohon dukungan doa, keluarga besar si Hombing. Saya bilang mungkin saya akan nikah di Bandung, gereja yang menangani gini-gini. Saya pulang ke Bandung, ternyata mereka kasakusuk mengkonfirmasi, bahkan memberikan kayaknya papa saya juga mendapatkan tekanan sosial ya sampai suatu ketika eh, papa saya telepon, kamu di mana? Di Bandung lah, saya bilang. Kenapa Pak? Saya bilang, itu bagaimana rencana pernikahan kamu itu katanya. Ya jadi, saya bilang. Saya udah ngobrol sama Pak Pendeta, kami sudah ikut katekisasi pranikah, rencananya tanggal sekian. Nah, Papa saya bilang, udah kamu kesini aja dulu katanya, kita ngobrol. Saya bilang, nggak usah Pak. Saya bilang kalau kita mau ngobrol-ngobrol di telepon aja. Sayang waktu saya bolak-balik ke Bogor, saya ninggalin pasien pijet saya bilang. Kamu itu kalau dikasih tahu gini 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 ya apalagi yang mau kita bahas saya bilang nanti ujung-ujungnya bapak bilang begitu lagi enggak kami lagi kumpul ini katanya nah kamu ngomong katanya jadi singkat cerita ngomong dengan keluarga oh iya ternyata benar dia lagi ngomong dia minta saya untuk datang singkat cerita besoknya saya datang kumpul nah buat orang Batak nih ada pernikahan khusus maksudnya pernikahan adat ya Butiar ya biasanya Ya, di ya, sini. betul, Pak, betul. Selain pernikahan gereja, biasanya pernikahan adat. Nah, mereka tanya begini-begini. Saya tidak sama sekali bicarakan mengenai keuangan sama papa saya. Dan orang-orang di situ juga pada bingung. Kamu mau bilang apa, Mang? Ngomonglah, mumpung ada kami semua. Apa yang kamu butuhkan? Ngomong sama papamu ini. Saya bilang, saya
hanya minta Bapak bareng sama Mama. Saya bilang, Bapak bareng sama Mama untuk nikahin saya. Saya bilang gitu, Iya, saya nggak iya, minta iya. yang lain. Nggak, jasmu udah ada belum? Gedung itu gimana panjernya? Oh, sudah ada berkat Tuhan. Kalau bapak saya waktu itu masih emosi ya sama saya. Ini orang paling sombong ini, besar kepala katanya. Begitu kan lihat, katanya nggak ada dia ini, katanya gitu. Udah, eh, singkat cerita gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk Iya, memberi iya. marga pun, nah saya bilang terserah Bapak maunya marga apa. Biasanya kalau kami itu kan kalau nggak marga mama, marga nenek kan gitu ya. Biasanya kultur sana begitu. Nenek itu berarti mamahnya dia. Entah gimana papa saya ini menguji saya juga. Coba kamu itu bicara kamu sama pamanmu. Maksudnya supaya marga mama. Iya baik papa saya nggak akan ngomong saya bilang. Nah, kabarnya 2-3 hari ini saya bilang. Nah ketika itu saya bicara dengan paman saya. Ya tentunya ya di keluarga mama lebih banyak mendukung. Ya mudah-mudahan perceraian mereka 8 tahun ini terjadi mujizat, harapan mereka begitu dengan kondisi saya meminta marga dari mama. Selesai itu saya bilang lagi sama tetua di Bogor, si Ombing, saya bilang oke, kita meeting lagi, paman saya sudah oke bahwa mereka siap dan tidak berkeberatan kalau dimargakan. Begitu Bapak Ibu. Jadi tapi dalam rapat itu papa saya mengingkari lagi. Jadi dari situ saya tahu, oh itu kemarin berarti dia ngomongnya itu nggak tulus. Nggak usah katanya. Pakai marga opungmu saja katanya. Wah, saya bilang, Pak, saya nggak mau kita ngomong menjilat ludah yang sudah kita inikan, saya bilang. Nah, udah berbesar hati. Akhirnya dalam rapat itu juga banyak memberikan ini ke papa saya. Wah, kamu jangan begitu katanya. Dia udah berjuang untuk ini kan kita ini katanya. Nah, singkat cerita, akhirnya terjadilah, disetujuilah warga mama. Ya singkat cerita Bapak Ibu, prosesi berjalan baik, lancar. Kalau kekakuan tentu ada ya. Bagaimana sudah 8 tahun bercerai, nggak ada lagi komunikasi antara kedua marga ini, kecuali kami anak-anaknya ya. Walaupun bercerai kan tetap aja ke keluarga papa, keluarga mama, komunikasi itu ada gitu. Jadi kurang lebih begitu Bapak Ibu. Dan saya juga bersyukur saat itu ketika saya mijit tanpa sengaja, saya mijit ada guru militer di Bandung ini, eh, kebetulan juga anak Tuhan, dia bilang, saya ada siswa saya nih orang Bogor, katanya. Orang Bogor, kamu kenal nggak? Orang Batak ini katanya gitu. Namanya si Anu katanya. Oh ya. Oh saya kenal Pak, saya bilang. Itu dulu kakak sekolah minggu saya gitu. Kakak sekolah minggu, oh ya kita panggil dia. Saya apa yang bersangkutan dipanggil, dianya nggak kenal saya, tapi dia bingung karena saya bisa mengabsen nama-nama keluarga dia kakak beradik gitu. Karena satu sekolah minggu kan gitu. Dia nggak kenal saya karena kaget lah. Mana ada punya teman tunanetra pemijet gitu. Jadi setelah saya ngaku, dia sampai dihukum push up tuh sama itunya, sama guru militernya. Kamu nggak kenal bapak ini kenal, push up kamu katanya. Waduh, saya jadi ngerasa salah juga. Nggak apa-apa itu dia. Siap komandan katanya. Nah, jenderal kebetulan dia. Singkat cerita, saya cerita, oh dia kaget, dia peluk saya Bapak Ibu. Nah, ketika saya juga rencana pernikahan saya itu, saya sharing juga sama dia, Bang, begini Bang, saya bilang, ini ada rencana Bang, saya begini, nah, Bang kan tahu kondisi papa mama saya. Oh iya, iya, kalau kalau ada sesuatu tuh orang-orang suku Batak tuh di Bogor karena bukan kota besar, itu kan cepat nyebar ya Bu ya. Oh tahu iya, ya saya dengar bokap lu, papa mama lu begini, iya, jadi begini, oke, gini aja. Dia bilang, pernikahan kalian pakai gedung di asrama saya aja katanya. Oh gitu bang, iya asramanya cukup gedungnya cukup besar. Terus saya bilang nih bang,
Ya, orang-orang dari Bogor juga ada yang mau datang, keluarga istri juga dari Jakarta, dari sana sini. Oh ya, katanya pakai mes perwira aja. Saya nanti kontrol. Kebetulan dia perwira menengah, pangkatnya letkol. Kakak sekolah minggu saya waktu 2007 pangkatnya udah letkol. Sekarang bintang 1. Jadi ajaib Bapak Ibu. Tuhan tuh dahsyat. Dia sanggup gerakan siapa aja dari mulai orang yang tidak kita kenal, ya, orang yang tidak kita kenal, tidak satu gereja, tidak ada hubungan apapun. Bahkan juga Tuhan sanggup tadi orang yang sudah kita kenal lama, dia juga sudah waktu itu ya letkol itu pangkat yang lumayan. Bisa saja dia apa namanya berkeras hati lah, artinya nggak sekedar gitu ya, tapi saya merasa dia luar biasa. Dia bilang, saya mau ngadep komandan dulu nih ya. Kebetulan orang orang gereja juga nih komandan saya, Brigjen Thomas. Saya bilang nanti supaya pakai gedung. Jadi gedungnya tuh ada beberapa gedung Bapak Ibu. Dia pakai yang menurut dia paling baik. Saya diberikan mes perwira karena tamu banyak dari luar kota, keluarga istri maupun keluarga saya. Semua ajaib lah. Tuhan baik. Akhirnya kata orang-orang pernikahan kami itu pernikahan yang termeriah untuk orang-orang cacat, orang-orang disabilitas gitu. Karena semua cateringnya Iya. di cover sama tadi Bapak rohani saya namanya Cuncun, Cuncun Wijaya. Jadi itu luar biasa bagaimana orang-orang cacat kan kalau orang-orang cacat nggak bisa lihat menu ya. Jadi harus diceritain ada apa, oh ini ada Iyalah, iya. ini ini itu. Jadi butuh banyak relawan. Nah, Ibu Roni saya tadi dia juga gerakin Women Aglow ya, waktu itu Women Aglow apa ya. Jadi banyak sekali orang terlibat dengan itu. Ya pokoknya kemuliaan Tuhan luar biasa. Saya pun di gereja ya di gereja cukup besar, gereja kami di Bandung ini. Saya ada di gereja itu karena memang ada keluarga Chinese yang sering bawa saya ke situ gitu. Jadi saya bergereja di situ. Kurang lebih begitu yang ajaib kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan sekalipun dalam kondisi tadi orang tua saya broken home, saya baru buta, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan bisa pakai Amin, amin. orang lain dengan cara yang ajaib, jauh dari apa yang kita pikirkan. Sampai-sampai teman saya tadi, Bapak Ibu, dia persiapkan semua. Jadi dari mulai tempat mes perwira kan kalau orang Batak tuh katanya ada marsi buha-buhai semua sampai ke Betul, gereja betul. ya. Itu rombongan itu dikawal provos. Dikawal provos Wow, karena luar perintah teman biasa. saya yang letkol ini. Dia bilang, jadi begini mana rondonnya Tor? Ah, apa nih rondon bang? Saya bilang, oh gini gini. Udah saya ngomong sama ini leh yang ini dulu katanya. Jadi kami gladiresir di gereja. Wah, disitulah pertama kali papa mama saya ketemu. Jadi dalam kondisi tegang segala macam, gereja pun saya kasih tahu bahwa kondisi papa mama saya begini, mohon dukungan doa Pak Pendeta begini-begini. Jadi eh, ya luar biasa Tuhan. Jadi itulah Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Dahulu, Amin, amin. sekarang, sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, persoalan hidup itu buat Tuhan kecil. Yang penting memang saya juga waktu itu nggak punya keberanian. Tapi memang Amin. ketika kita ada di kumpulan orang-orang positif, kita Yes. ada jangan pernah jauhin perkumpulan-perkumpulan. Karena kalau kita duduk barengnya sampai pencemooh, mungkin saya terlewatkan dengan berkat Tuhan itu. Amin, Gitu. amin. Jadi ketika kita berkumpul dengan jangan jauh dari persekutuan-persekutuan yang kemarin Ibrani ya Bu ya. Ah, ya. Ya ya. Ibrani Betul 10 kan? ayat 24 ya. Ya, betul. Jadi ajaib. Jadi ketika kondisi kita ada dalam berbagai pergumulan, jangan pernah jauh dari perkumpulan saudara seiman, persekutuan karena eh, disitulah Tuhan menolong kita, memberkati kita. Demikian kesaksian Tuhan memberkati Bu. Terima kasih. Amin, amin. Makasih Pak Banwara. Ya, buat kesaksiannya luar biasa ya.
Jadi pesan firman Tuhannya Ibrani 10 ayat 25 maksud kami. Demikian firman Tuhan, aku bacakan ya Pak Banu. Ya, Bu, ya, Bu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, amin. Tapi saya juga diberkati dengan kesaksian Pak Banu dan saya diingatkan oleh satu ayat firman Tuhan katanya begini. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau saya melihat Pak Banu itu memang sudah dalam rencana Tuhan. Kenapa? Tapi untuk memberkati sebentar. Dalam tadi ada kata-kata Pak Banu, dalam hitungan menit berkat Tuhan bertubi-tubi gitu ya. Nah, puluhan juta kayaknya mudah banget gitu ngomong itu kan. Nah, tapi karena memang itu sudah dalam rancangan Tuhan. Nah, jadi semuanya mudah. Nah, tapi untuk mencapai masuk ke dalam rancangan Tuhan itu, Pak Banu tadi saya dengar kesaksiannya butuh 8 tahun. Ya, bergumul ketika papa mama mulai eh, juga cerai, kemudian Pak Banu sendiri juga Tuhan izinkan mengalami kebutaan. Wow, itu luar biasa. Jadi proses 8 tahun itu dibayar hanya hitungan menit ya, dan jadilah apa yang Amin. rencana Tuhan. Dan Amin. hari ini juga kita sungguh bangga, sungguh bahagia punya Tuhan yang Betul, ajaib. Tuhan. Pak Banuara dikaruniakan 2 putra ya, kembar. Wow, Bukan hanya itu materi, dahsyat. melembutkan hati keluarga istri itu Ya, kan bisa menerima. Aduh, iya, itu luar biasa kan. Jadi itu semua dalam mungkin rancangannya mereka Tuhan, Pak berpikir Banu. bahwa anak perempuannya akan menjadi anak yang paling susah lah. Iya, Kawin sama iya orang Buta, pasti. tukang pijet, dan orang Batak. Karena beda kultur ya, Bu ya. Ya, luar biasa. Itu tadi. Jadi semua itu ajaib ya. Mujizat itu luar biasa. Ada sebuah lagu ya Pak Banu, kalau pernah tahu lagu ini, saya diingatkan Tuhan hari ini udah lama lagu ini, tapi saya dengar kesaksian Pak Banu tiba-tiba kok bisa memori saya muncul gitu kan. Lagunya begini. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku melihat keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, bagi yang mengasihimu. Aku percaya. Itu Pak Banu liriknya ya. Amin, Jadi amin, Bu. di Luar padang biasa. gurun pun Tuhan sanggup membuat jalan. Kita bisa melihat keajaiban dan dia tidak pernah mencobai, tapi dia mau memproses kita agar kita menjadi saksinya Tuhan. Dan itulah yang Amin. aku lihat dari pribadi Pak Ada Banu yang sedikit lagi, begitu Bu, tegar. pesan Tuhan Silakan. juga. Ya, Ya, Bu, ada sedikit. Jadi gini, saya banyak belajar dari keluarga orang tua rohani saya itu. ya. Memang ketika kita siap, Tuhan kasih berkat yang berlimpah. Amin, amin, amin. 2007 mereka kasih ke saya itu yang melek-melek tuh 50 juta. Wow. Saya Ya, ini bukan anak pejabat. Kan betul. gitu ya. Kalau orang kasih sesuatu karena dia anak pejabat atau karena dia pejabat kan nggak aneh. Ya. Jadi keluarga Pak Cun Cun Wijaya ini luar biasa memang dipakai Tuhan. Kenapa mereka diberkati? Memang mereka sudah siap menerima berkat Tuhan. Mereka sanggup memberi kepada orang yang tidak dia kenal. Iya, Yakin saya nggak akan bisa balas. Kan gitu, Bu ya. betul. Iya, Seringkali kita memberi kepada seseorang, bahkan kita lihat usia dia siapa. Oh, dia anak pejabat. iya, Nanti kalau saya perlu bantuan, tolong. Kan gitu ya, Bu betul. ya. Iya, Nah, benar, itu benar. dunia. Pak Banu, Jadi dia yang dunia. ngajarkan saya tuh, Bu. Jadi saya bersyukur Haleluya. juga ada di lingkungan tadi. Dia mengajarkan. Jadi
saya juga belajar dari situ. Kadang kita mau kasih pasien pijit tuh nggak gampang juga, Bu. Gitu ya. Ya, Bu, Betul, ada betul. nggak, saya udah nggak mijet seminggu gini gini gini. Oh ya, duh. Mm, Nah, jadi saya kan beda ininya, Bu ya. Kalau ya, saya sih ngasih pasien pijet gitu kan. Nah, ya, tapi kalau tadi Pak Cuncun itu berikan itu loh, luar biasa, Bu. Tidak dia ya, kenal, tidak satu gereja, orang yang tidak bisa dia berharap balas gitu. Nah, ini betul. juga pesan Tuhan buat kita. Amin, amin. Terima kasih. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Banu. Tuhan berkati, tetap semangat dan Haleluya, tetap amin. luar biasa bersama dengan Tuhan ya Pak ya. Haleluya. Oke, silakan sekarang kita mau dengar dari hambanya Bapak Mulyono. Ini juga banyak kesaksiannya. Pak Mulyono, silakan berbagi pada pagi hari ini. Ya, Tuhan pagi berkati. semuanya. Luar biasa Pak Banu. Tuhan Yesus berkati Pak Banu. Amin, amin. Nah, Sama-sama Pak. Tuhan ya, berkati Bapak. ya. Nah, kalau saya bersaksi, banyak kesaksian yang nggak bisa saya bilang ya di dalam kehidupan, terutama dalam Grab saya, gitu ya. Saya nge-Grab itu sejak saya udah nggak, udah mau putus kontrak dengan pekerjaan di Tiang Panjang. Waktu itu saya pikir, aduh, pengen gue udah nggak kerja nih. Walaupun di situ ada pegangan saya ya, dalam arti pegangan, saya masih main percetakan. Tapi saya pikir, aduh, percetakan udah mulai ngedrop gitu ya. Tapi saya percaya, kita jalanin aja. Terlebih sejak saya ikut gospel gitu ya, dalam suatu kelompok. Di situ banyak-banyak kesaksian bahwa pria-pria ini kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun kesaksian itu, justru itu yang menjadi kekuatan kita. Beberapa bulan ini sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Ya. Setiap kali saya mau nge-Grab gitu ya, saya selalu bilang, Tuhan, tunjukin Tuhan, saya mau ke mana nih? Mau ke arah Depok atau mau ke arah Jakarta? Mau ke arah Jakarta lewat Depok apa lewat Yang Raya Bogor atau lewat Cibubur? Gitu. Tuhan tunjukin, jangan sampai saya salah. Selalu saya tanya, ternyata bukan soal pertanyaan itu juga yang mesti saya lakukan. Amin, amin. Ada tiga hal yang mesti kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ya. Cari, ketuk, minta, gitu kan. Ya, kita udah mencari, Tuhan cari ini yang terbaik buat God saya. Tuhan, saya udah ketuk pintu hatinya Tuhan gitu ya. Tapi saya lupa minta sesuatu berkatnya. Minta berkatnya Tuhan. Wah iya ya, ternyata minta. Gitu. Mintanya saya lupa. Kadang-kadang kita kebanyakan minta tapi kita nggak mau cari. Gitu. Nggak mau ketuk hatinya Tuhan. Gitu. Melalui doa, melalui penyembahan kepada Tuhan. Lalu saya pikir, kan sudah saya lakukan juga Tuhan. Ya, tapi kamu belum minta. Ya, sering doa di atas motor, puji-pujian, terus sering ternyata juga kita harus menjadi saksinya Tuhan gitu loh, di setiap penumpang nggak peduli gitu loh, nggak harus melalui firman, nggak harus melalui oh Yesus itu baik, Yesus itu Tuhan, enggak, tapi dari sikap bicara kita gitu. Kebenaran fakta-fakta dalam kehidupan kita itu udah mencerminkan ya Yesus itu di dalam kita.
seringkali saya kalau ada penumpang gitu ya, dapat penumpang yang sudah seiman kita itu, ya saya selalu katakan gitu, bahwa Tuhan itu baik gitu loh. Dan ya insya Allah Tuhan akan memberikan kita balas sesuai apa. Jadi kalimat-kalimat itu yang kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan nggak berhikmat ya, nggak dipakai hikmatnya. Kadang-kadang antipati dengan bahasa-bahasa itu gitu loh. Ya, assalamualaikum gitu ya, ke rumah orang gitu ya. Wah, Ya. ternyata dia orang Kristen gitu. Sempat kaget juga ada orang, wah, oh, Bapak orang Kristen. Iya, saya bilang. Ya, puji Tuhan, saya bilang. Oh, saya pikir orang Islam, Pak, karena bilang assalamualaikum. Enggak, kan sesuai, saya bilang. Kalau dia, ya kalau agama yang lain saya nggak tahu, saya bilang. Tapi kalau saudara seiman saya tahu. Oh iya Pak, terima kasih. Dan berkat Tuhan itu nggak bohong. Dia akan, Tuhan akan kirimkan. Dan Amin. berapa kali saya udah bawa penumpang gitu, saya bilang, nah, saya nge-grab gitu ya. Tuhan, udah siang nih, udah jam 11. Tuhan, saya belum belum separuh aja belum ada. Ya, saya bilang. Nah, saya bilang, Tuhan tanggung jawab apa yang menjadi firman-Nya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Saat kita mencari, mengutuk, dan meminta, Tuhan akan kasih. Gitu. Dan puji Tuhan, sampai sore itu ya mencukupi untuk beli beras sehari-hari gitu ya, buat kecil sekolah besok gitu loh. Itu ada. Gitu loh. Dan selalu itu berganti-gantian. Entah dari teman saya atau tahu, oh ini ada berkat buat lu kirim rekening lu deh. Aduh, saya bilang, kok ini apa kok? Udah, lu jangan banyak tanya, udah cepetan rekening lo. Saya bilang, ya udah kok kalau gitu. Ya puji Tuhan lah, ini saya bisa kasih istri saya. Gitu. Tuh ada berkat, saya bilang. Buat pegangan, saya bilang buat besok. Ya udah. Gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan sejak saya tidak bekerja di siang panjang. Tetapi banyak hal yang saya dapatkan di tempat pekerjaan saya yang lama gitu. Dari saya dulu kurir ya. Kurirnya basically-nya kurir job. Dasarnya SOP-nya. Tetapi saya bingung sama perusahaan ini. Saya kurir, tapi saya ngurusin cari orang, bagian pembayaran, keuangan, untuk nagih, untuk PBB, pajak, untuk BPJS, semuanya kita kerjain. Atasan saya yang bagian kurir itu juga kayaknya mau lepas tanggung jawab aja gitu. Ini orang gimana sih, saya bilang, jadi bos tapi mau kita aja yang kerja gitu, giliran ada duitnya bagian dia gitu. Ya kita kurir tuh kalau nganter-nganter bagian yang ada duit-duit gitu tuh lumayan gitu loh, 50, 100 gitu. Tapi kita ditinggalin aja, ditelan sendiri gitu. Ya, saya bilang, oh ya udah, cara kamu begitu. Ya udahlah, sebagai orang tua saya cukup tahu kamu tuh orang tua yang tidak pantas untuk dicontoh gitu loh. Tapi kita kerjakan sesuai perintah atasan, dan puji Tuhan juga keluar dari pekerjaan kurir saya bisa ngurusin pajak orang, ngurusin BPJS orang. Dari situ saya dapat uang lebih juga gitu loh. Jadi saya pikir ya apapun yang Tuhan katakan itu hal yang kecil, kalau udah dipercayakan Tuhan akan kasih yang lebih besar. Itu firman Tuhan ya. Kalau kita udah dipercayain yang kecil, Tuhan kasih yang jauh lebih besar. Itu yang bisa saya saksikan di kehidupan saya sebagai Grab gitu loh. Dan bantu doa, si Joe sekarang sudah mulai baikan juga, sudah mulai enak lah ya badannya. Saya tahu antibodinya belum terbentuk dengan sempurna karena belum 6 tahun, belum 5 tahun juga gitu loh umurnya. Jadi cuman kata dokter tungguin aja
nggak usah pusing, nggak usah mikirin, karena antibodinya emang belum terbentuk sempurna gitu. Saya baca-baca dan saya banyak-banyak tanya sama orang-orang juga, ya antibodinya belum terbentuk lah mul. Nanti kalau udah 5-6 tahun pasti terbentuk kok. Sekarang juga udah saya lihat juga udah nggak banyak ini demam itu udah nggak terlalu parah. Kayak dulu kita kalau dia masih umur 2 tahun itu sering stip gitu loh. Makanya saya pikir waduh kalau stip terus bisa mengganggu syaraf otaknya itu bahaya gitu loh. Ternyata emang pertumbuhannya seperti itu. Dan Tuhan emang udah ciptakan seperti itu dan nggak akan terjadi apa-apa. Saya imanin itu. Dan puji Tuhan sekarang Joe yang sering saya saksikan udah masuk ke tahap provinsi untuk olimpiadenya, bantu doa terus supaya hikmat Tuhan ada di dalam Joe. Terima kasih Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih Pak Subakti, Kak Tia, dan The Power. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Wow, terima kasih Pak Mulyono, luar biasa ya, kesaksian yang sangat memberkati juga. Ternyata hebat-hebat kesaksian kita ya. Dan Tuhan mau kita jadi saksinya memang ya. Tadi ya di Pak Mulyono dia kutip satu ayat, dia katakan di Matius 7 ayat 7, yaitu mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan kemudian ya, setialah dalam perkara kecil maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar gitu ya Pak Mulya. Ya jadi bahwa Tuhan itu turut bekerja itu tadi seperti pujian tadi ya, dan walaupun sekarang nge-grab itu tadi tapi pelajaran dulu banyak membawa berkat juga buat Pak Mulyono. Ya doa kami Pak Mulyono tetap sukses, tetap semangat, tetap kuat, dan juga buat adik Jul semoga dia juga menjadi semakin sehat, semakin pulih ya, dan dia bisa mengikuti lomba yang sudah dia ikuti dan dia menjadi anak yang berhasil dan menjadi berkat ya, membanggakan orang tua dan kita semua ya. Sekali lagi terima kasih buat kesaksian pagi hari ini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya.